kebahagiaan simkuring atau keberhasilan simkuring dibandingkan jeung samemeh gabung ke SPP, jadi itu bisa dipresentasikan sababaraha persen namangan. Alhamdulillah itu kan. Puluh meter teh penghasilan per tahun 5 miliar. Dusun Cieceng, tepatnya di Desa Sindang Asih, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya. Sebuah daerah yang mayoritas masyarakatnya hidup dan bergantung dari hasil pengelolaan tanah dan pemanfaatan sumber daya alam. Namun butuh perjalanan panjang dan perjuangan yang gigih untuk bisa menggarap lahan yang saat ini diduduki oleh warga Cieceng. Apakah Bapak kali Ibu anu boga pemohon siap kan uleuh kan? Siap. Lamun teh siap, mohon maaf siapa yang dibutuhkan. Jadi status tanah ini sebelum digarap warga masyarakat, jadi tanya digarapnya oleh pihak perkebunan. Kenapa dikuasai atau digarap oleh pihak perkebunan? Jadi setelah Indonesia merdeka kan ini masih patrah gitu tanah ini itu. Jadi mencek orang nama Indonesia teh menang begitu, jajahan Belanda teh Belanda pada pulang gitulah. Jadi tanah yang ada di sini belum tahu siapa yang menggarapnya jelasnya. Nah tiba-tiba tanah yang ada di sini yang disebut perkebunan digarapnya oleh pihak perusahaan atau PT. Kalau dulu memang belum PT Nusantara 8, coba PT Bagja Negara gitu. Jadi pada tahun itu. Nah, menurut pendapat saya atau ketahuan saya, malah ada Aki Haji Saedi pernah berbicara, Mang Tatang, nusa benerna mah da ieu teh cenah baheula lagi tanah warga masyarakat. Ngan karena Indonesia eusina mah dijajah ku Belanda gitu, dijajah ku Belanda. Jadi eusina mah pada sieun sararea oge nu namana ku Belanda mah gitu. Jadi can boga presiden anu jelas gitu. Tahun 1917, masuknya Belanda menguasai lahan garapan masyarakat. Hingga tahun 1945, Indonesia merdeka. Akan tetapi, lahan garapan tidak lantas kembali kepada masyarakat. Karena di tahun 1950, pemerintah dengan program nasionalisasi lahan menyita lahan garapan dan dikelola oleh PPN hingga PTPN 8 Bagja Negara. Dan disitulah di mana sebagian besar sumber daya alam tidak bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat di sekitarnya. Sehingga hampir keseluruhan warga masyarakat di Cieceng seperti ayam kelaparan di lumbung padi. Sebelum masyarakat di sini bergabung dengan SPP, itu semuanya hampir 60% menjadi buruh kebun. Bahkan masyarakat upah dari perkebunan itu cuma cukup untuk makan. Kalau untuk berobat, kalau untuk menyekolahkan itu gak cukup. Makanya sebelum bergabung dengan SPP, masyarakat di sini banyak yang tidak melanjutkan sekolah, cuma keluaran sekolahnya SD saja. Dan kalau yang ada sakit juga tak bisa
pergi ke dokter cuma seadanya di daerah. Itu sebelum gabung dengan SPP dan sebelum menggarap lahan yang ada di OTL Cieceng. Tahun 1998, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Para petani melakukan aksi pendudukan lahan, salah satunya di Dusun Cieceng. Pada tahun 2000, para petani penggarap dengan dibantu oleh FPMR atau Forum Pemuda Mahasiswa untuk Rakyat Tasikmalaya yang didorong langsung oleh Sekjen Serikat Petani Pasundan yaitu Agustiana. Para petani di Cieceng memiliki kekuatan baru untuk masuk dan menduduki perkebunan karet yang dikelola oleh PTPN 8 dengan alasan ketiadaan sumber-sumber agraria yang dapat mereka akses dan sadarnya akan ketimpangan penguasaan tanah. Setelah bergabung jeung organisasi SPP langsung jadi hartina tanah nu aya di wilayah ieu teh diukur alias terus mulai bade pengreklemingan nu aya di wilayah Cieceng. Nah langsung diukur sakapling di kapling-kapling gitu bagi warga masyarakat nu aya nu ngabutuhkeun gitu. Jadi hanya baru aya 400 urangan lah warga dina waktu anu harita teh kitu. Ternyata sabada direplemi diarakukeun ku warga masyarakat di masing-masing tempat anu ngabutuhkeun. Karena jalamana harita mah karek 400 urang anu ngabutuhkeun teh gitu. Nah, terus memang aya persoalan-persoalan jeung pihak perkebunan gitu karena warga masyarakat tetap ngagarap, pihak perkebunan tetap bertahan, ulah digarap ku warga masyarakat. Jadi ulah hayang dipimilik we cenah sok bayar ngagarap mah gitu terjadi masalah gitu bahasa dengan tetap warga masyarakat mah harapanna hayang menjadi garapan masyarakat anu menetap saterusna gitu eusina mah hayang jadi milik tujuanna eta dina taun nu eta mah tos jadi berorganisasi sareng SPP gitu. Di wilayah ini, para penggarap berhasil menguasai satu hamparan kebun PTPN 8 yang mencakup wilayah 4 dusun di Desa Sindang Asih. Kini, di atas 500 hektar lahan bekas perkebunan telah berdiri pemukiman dengan sarana dan prasarana penunjangnya. Sebuah masjid, pesantren, dan gedung sekolah didirikan oleh para penggarap pada tahun 2004. Kalian jangan jangan mewariskan hal-hal yang negatif seperti itu. Coba dong beri contoh adik-adik. Berdirinya sekolah di sini tahun 2004 awalnya MI dan MTS. Pada tahun 2005 kami pindah ke Kemendikbud dan menjadi STI dan SMPI. Alhamdulillah pada tahun 2005 baik SD dan SMP mendapat izin operasional dan sampai sekarang untuk SD dan SMP sudah melahirkan atau punya alumni 11 angkatan. Alhamdulillah Darul Hikmah yang didirikan yang masih berdiri sampai saat ini ya, yang dilahirkan oleh atau didirikan oleh Serikat Petani Pasundan telah banyak menorehkan atau banyak hal yang telah dicapai. Salah satunya Serikat Petani Pasundan ya dengan lembaga pendidikan yang didirikannya telah menjadi garda terdepan bagaimana mencerdaskan anak bangsa yang menjadi amanah konstitusi. Ya, salah satunya kalau dulu dihitung tingkat pendidikan di pedesaan, salah satunya di desa kami yang sangatlah rendah, minim, apalagi tingkatan SLTA.
Nah, alhamdulillah setelah berdiri Darul Hikmah, hampir per 80 sekian persen masyarakat di sini itu lulus sekarang itu sudah lulusan tingkat SMA. Bahkan sekitar 60% bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Nah, dengan ini otomatis itu menjadi salah satu keberhasilan bagi lembaga pendidikan atau menjadi keberhasilan bagi organisasi Serikat Petani Pasundan yang menjadi garda terdepan dalam proses mencerdaskan anak bangsa. Nah, terus juga ini bukan hanya lembaga pendidikan formal saja, tapi SPP juga atau Serikat Petani Pasundan juga mendirikan beberapa lembaga pendidikan formal, non formal, salah satunya pesantren nih. Kami sadar Indonesia di mayoritas dibangun atau dimerdekakan oleh warga umat Islam yang dipelopori oleh para ulama. Makanya kalau jadi reformasi agraria tidak dipelopori oleh ulama, terutama itu dimasukkan dalam pendidikan masalah Islam pada usia di pesantren, karena pesantren itu adalah pendidikan jadi gitu. Jadi bahwa yang namanya masalah pengembangan atau jadi persoalan masalah jadi tanah itu jadi dimuat pada masalah hukum-hukum agama. Ya, maka kami pertama ingin jadi menyadarkan bahwa generasi Islam yang jadi generasi dididik jadi di pesantren supaya mengetahui itu jadi betul gitu tentang masalah ajaran agama yang berkaitan dengan jadi tanah, supaya bahwa memperjuangkan keadilan dan kesenjangan di dalam penguasaan tanah itu adalah sangat mendasar karena kepentingan hajat hidup manusia. Bersama organisasi Serikat Petani Pasundan atau yang kita kenal dengan sebutan SPP, kini warga Cieceng telah berhasil dalam pengelolaan tanah dan pemanfaatan sumber daya alam yang baik, sehingga dapat terjamin kesejahteraan bagi warga masyarakatnya. Situasi masyarakat yang ada di wilayah Senalasi tentang pertanahan yang tadinya dikelola oleh Perkebunan Nusantara 8. Saya sebagai Desa Senalasi mendukung kepada reforma agraria yang jauh-jauh sudah dicanangkan oleh pemerintah tentang reforma agraria. Dan saya mendukung dan memohon kepada pemerintah pusat, khususnya Bapak Presiden Joko Widodo, Insinyur Joko Widodo, untuk melegalkan, menyelesaikan permasalahan tanah tersebut, dikasihkan kepada masyarakat. Dengan sangat, satu kali lagi saya memohon kepada Presiden untuk melegalkan, memberikan tanah yang berada di wilayah kami kepada masyarakat kami. Itu yang kami harapkan. Mudah-mudahan Bapak Presiden dengan secara legowo atas harapan kami dikabulkan. Sekian, terima kasih. Organisasi SPP Cieceng mereklamingi tanah
seluas 623 hektar, terdiri dari jalan 14 hektar konservasi, 40 hektar gunung, 70 hektar kolektif, 15 hektar TPU, 3 hektar perumahan, 5 hektar sarana umum, 5 hektar, terdiri dari sarana umum yaitu sekolah, SDI, SMPI, SMK, masjid DKM ada 3, musola ada 6, PAUD ada 2. Selanjutnya yaitu pemukiman di 4 wilayah, yaitu Tenjolaya, Mekar Haruman, Cieceng, Sinagar. Pemukiman yang ada di daerah Jogjogan sebanyak 38 rumah, Dadatar 35 rumah, Cipaku 30 rumah, Jalan 5 20 rumah, Cieceng 5 rumah, Sinagar 35, Karaminan 28 rumah, Cipogo 20 rumah. Jumlah semuanya pemukiman anggota ada 221. Selanjutnya lahan yang digarap oleh masyarakat sebanyak 440 hektar, terdiri dari perekonomian yang ditanam oleh masyarakat, yaitu tanaman jangka panjang, tanaman jangka menengah, dan tanaman jangka pendek. Tanaman jangka panjang yang ditanam oleh masyarakat yaitu manggis, durian, cengkeh, pala, rinu. Itu tanaman jangka panjang. Ada pula anggrek. Kalau jangka menengah yaitu pisang, padi, dan sebagainya. Ada juga jangka pendek yaitu tanaman sayuran seperti mentimun, cabai, buncis. Itu tanaman jangka pendek yang ditanam oleh masyarakat di dalam tanah perjuangan ini. Selanjutnya yaitu dinas segi ekonomi dari sisi ternak. Dari sisi ternak yaitu sapi, domba, dan kambing. Sapi rata-rata di OTL Cieceng per tahun mengeluarkan sapi 200 ekor. Harganya 1 ekor di rata-rata 15 juta. Rata-rata penghasilan 1 tahun adalah 3M. Kalau domba rata-rata 500 ekor, kambing 500 ekor. Anggota yang menggarap di OTL Cieceng sebanyak 997 orang. Itu di seluas tanah yang digarap 444 hektar. Itu laporan dari saya sebagai Ketua OTL. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.